Pria itu berdiri di tepi atap dan berpura-pura ingin melompat dari gedung, sementara rekan setimnya di lantai bawah sengaja berteriak. Setelah menarik perhatian orang yang lewat, polisi dan petugas pemadam kebakaran segera tiba di tempat kejadian. Pada saat ini, rekan satu tim mengenakan seragam pemadam kebakaran menyamar sebagai petugas. Setelah petugas pemadam kebakaran masuk ke lift, pria itu berjalan langsung ke sisi lain dan datang ke sebuah ruangan dan menyuruh orang-orang untuk segera keluar karena ada yang ingin bunuh diri. Mendengar hal itu, staf itu pun bergegas meninggalkan kantor. Setelah semua karyawan dievakuasi, ia mengunci pintu, mengeluarkan peralatannya, mengeluarkan detektor logam yang telah disiapkan sebelumnya dan memindai berangkas di sebelahnya. Saat alat-alat itu berdenting dan mengeluarkan suara keemasan, ia mengeluarkan lembaran plastik dan menyebarkannya di dasar dinding. Lalu mengambil kapak. Tak lama kemudian, sebuah lubang besar dibuat di dinding. Keluarkan batu bata yang pecah dan simpan di dalam laci. Kemudian ia membuka tabung gas, mengeluarkan pistol gas yang telah disiapkan sebelumnya, menghubungkan tabung asetilen, mengenakan kacamata hitam kecil dan menyalakan ujung pipa. Nyala api itu disesuaikan ke mode pemotongan dan disorotkan dengan terang ke pintu baja lemari besi itu. Setelah membuat lubang besar di pintu baja, pria itu mengeluarkan 38 juta koin emas dari dalam dan membuka kotak dinding. Ia segera memasukkan semuanya ke dalam tabung kompresi. Pria itu kemudian membersihkan tempat kejadian dan menutupi lubang-lubang di dinding dengan lukisan. Saat ini FBI sedang membujuk pria yang di atap. Ketika ia menerima pesan dari rekannya bahwa tugasnya sudah selesai, ia berbalik untuk pergi. Namun saat pria itu baru saja meninggalkan lokasi kejadian dengan koin emas di punggungnya, petugas pemadam kebakaran tiba-tiba memanggilnya, menyuruh untuk melepaskan tabung tersebut. Agar wajahnya tidak terlihat, ia tidak punya pilihan selain mengembalikan tabung itu. Saat mobil pemadam kebakaran meninggalkan tempat kejadian, ia mengikutinya ke kantor pemadam kebakaran. Melihat pria gendut itu menggoreng telur, ia diam-diam berjalan mendekat dan mengambil pengocok telur milik pria gendut itu. Lalu ketika pria gemuk itu berbalik dan bersiap mengocok telur itu, pengocoknya telah hilang. Pada saat ini, ia mengambil kesempatan untuk segera mengambil cairan gas dan menyebarkannya secara merata di atas kompor. Begitu pria gemuk itu menyalakan gas, kompor gas itu langsung terbakar dengan keras. Sementara semua orang datang untuk memadamkan api, pria itu diam-diam menyelinap ke ruang tempat peralatan disimpan dan mulai mencari tangki tabung yang berisi koin emas. Setelah menemukan tangki gas yang berat, ia segera menghubungi rekannya di lantai bawah. Ia membuka jendela dan bersiap untuk melemparkan tangki ke bawah. Akan tetapi celahnya terlalu kecil dan tangki tidak dapat melewatinya. Pada titik ini, pria itu mendapat ide dan mengambil selang pemadam kebakaran dan mengalirkannya ke bawah melalui jendela. Ketika rekannya melihat ini, ia segera mendorong kereta dorong bayi yang ditinggalkan untuk menangkap emas itu. Lalu pria itu menuangkan koin-koin emas itu di dalam pipa dan semuanya jatuh ke dalam kereta dorong. Setelah itu, ia mengembalikan kaleng itu ke tempatnya, menyeka sidik jari dengan kain dan meninggalkan tempat tersebut.